Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan lanjut ke lab yang kelima, yaitu lab Linux servers. Jadi di sini kita akan menggunakan Linux command line untuk identifikasi server yang sedang berjalan di komputer tertentu. Di sini ada dua part, yaitu part 1 servers dan juga part 2 using telnet to test TCP services. Jadi equipmentnya security workstation, virtual machine. Kita langsung ke part yang pertama. Di sini kita akan melakukan servers. Di sini server itu adalah program yang ditulis to provide specific information dari request. Jadi kita langsung aja ke step yang pertama, yaitu access the command line, login ke VM workstation-nya as the analyst. Jadi kita login sebagai analis. Oke, di sini saya sudah login sebagai home analyst. Lalu selanjutnya kita klik terminal biasa ya. Lalu kita lanjut ke step 2, yaitu display the services currently running. Banyak program yang berbeda bisa dijalankan di komputer tertentu, especially komputer menjalankan Linux operating system. Banyak program berjalan di belakang layar atau di background, jadi user. Jadi kita langsung coba aja ini sudo kita masukin passwordnya cyberops. Nah, kita ulang sudo. Nah, ini udah keluar sama seperti ini. Lalu, why was it necessary to run PS as root? Jadi beberapa proses itu tidak diperuntukkan untuk user analyst, dan bisa aja nggak dimunculin kalau si PS command ini dieksekusi sebagai analyst user. Jadi di sini which is a regular user account. Jadi jawabannya kita lanjut. In Linux, program juga bisa disebut programs. PS command juga bisa digunakan untuk memunculkan such process hierarchy, jadi berurutan gitu. Langsung aja kita coba ketik ini sudo user. Nah udah, lalu kita sudo ps. Nah, ada muncul beberapa kolom sama seperti ini. Ada banyak ini sekali. Sampai ada PID, PGID, SID, TTY, time, sama. How is the process hierarchy represented by PS? Ini through indentation. Jadi semua ini tuh seperti tadi ya, hierarki, ada hierarkinya. Jadi mereka ini saling berurutan dan ada kayak tingkatannya gitu. C. As mentioned before, servers are essentially programmed, often started by the system itself in time. Ini kita pakai netstat. Jadi netstat ini tuh command buat membantu kita mengidentifikasi network servers yang sedang bekerja di komputer. Jadi kita ketik aja netstat. Nah, kan network yang sedang running di kita apa aja. Mungkin memang ada perbedaan karena ini your output may be different depending on the number of open network connection on your VM. Jadi outputnya itu bisa aja beda sama ini berdasarkan number of open network connection on your VM. Jadi that's alright. Kita lanjut ke D. Kita menggunakan netstat dengan
negative tune up. Untuk adjust the output dari nestatnya, buat ngatur output nestatnya. Jadi kita ketik sudo netstat main tune up. Nah, nih udah keluar. Oke, sama ya. What is the meaning of use main nestat to ensure? Kita pakai main nestat. Nih, jadi karena aku nggak nemu di sini kalau mas tunapnya, jadi kita langsung tulis di ini aja. Kalau itu sini, kalau itu ini n a is the order of the option important to nestat. Sebenarnya urutannya itu tidak begitu berguna atau enggak, juga nggak begitu urut juga. Sebenarnya semua ini bisa aja diubah gitu. Jadi no. The nestat output above display a number of services that are currently listening on specific ports. Jadi di sini kan ada listen di specific ports. Ya, ada TCP, UDP. Di sini first column shows the layer of 4 protocol in use. Jadi ini TCP, ada TCP, ada TCP, ada UDP, dan sebagainya. The third column was uses the information to display the local IP address. Third column, ini IP address-nya juga. Lalu the fourth column uses the same socket format to display the address and port of the devices. No remote device is currently authorizing the connection. Jadi nggak ada remote device yang sedang bekerja saat ini. The fifth column will display the state of the connection. Nih, listen. Okay. Lalu the sixth column will display the ID progress. Adakah? Nah ini, the ID program. Oke, jadi di sini yang 4 pertanyaan ini, what is the layer of a protocol connection status? Di sini yang running on port 80 ini, di port 80 itu ini TCP 80 ini 4122, berarti TCP. Lalu web port number address convention. Ini kita nebak service apa yang sedang berjalan di port 80 TCP ini. Jadi di sini kemungkinan web server. Jadi ini kita cuma menebak doang. Nah, ini tadi kemungkinan adalah web server. Oke, lanjut. Ini kita ketik sudo psl. Karena tadi grab kita itu yang ini 4122, kita ganti jadi 4122. Jadi sudo psl. Ini ganti 3, sebenarnya ganti 4122. Nah, ini munculnya itu seperti ini. Jadi kita coba lanjut. In the first line shows a process owned by the root. Jadi ini first line ini itu menunjukkan ini itu proses yang dimiliki oleh root itu sendiri. Lalu yang kedua, yang baris kedua ini itu dia shows a process with PID 396. Kalau di sini 4122, ini juga 4122. Lalu kalau yang ini tuh
process owned by the analyst user. Jadi ini punyanya analis, kalau ini tadi punyanya root. Sebenarnya sama ya, ini juga menghasilkan nginx master process. Jadi kayaknya sama berdasarkan baris satu. Kalau terakhir outputnya menunjukkan nginx. Apa itu nginx? Is Google. Kita coba cari itu. Nginx adalah software web server open source yang berfungsi sebagai reverse proxy, yaitu tadi, dan penyeimbangan beban HTTP serta proxy email untuk IMAP, POP3 dan sebagainya. Nginx, bacanya nginx. Di ini saja. Lalu the second line shows that the process 396 is owned by a user named HTTP. Di kita www, kayaknya sama, itu sama-sama web juga. Nah, jadi kalau ini tadi kan username-nya root, kalau ini analis. Kalau ini berarti username-nya www data. Jadi balik proses aja. Why is the last line showing grep 395? Yang ini. Oke, kita samain aja jawabannya. Karena grep 395 4101 digunakan untuk memfilter output PS ketika output setelah di compile ya, compile aja. Jadi grep 4101 ini masih berjalan, makanya dimunculin di list ini. Kita langsung ke part 2, using Telnet to test TCP services. Telnet ini simple remote shell application, jadi remote buat aplikasinya. Telnet is considered insecure. Nah, ini yang di port 23 kemarin, using TCP by default. Ya, jadi kita selanjutnya di part ini tuh kita membuktikan apakah nginx ini tuh beneran web server atau bukan. Jadi kita ketik telnet ini. Kita ketik apa aja terserah, misal halo. Nah, ini muncul ya. Nah, jadi ini beneran web server karena di sini ada error kode di, ya betul, ini web server. Dibuktikan dengan error text gitu aja. While the server reported an error, we learned that the nginx with PID 395 is in fact web server. Ya betul, jadi PID yang 4122 tadi beneran web server. The version of nginx ini 1.6.1. Ya, ini apa versionnya 1.18.0. The network stack of our cyber OPS workstation VM is fully fit. Ya. Lalu kita selanjutnya yang C, looking at nested output presented earlier. Jadi kita cari nested output yang udah di presented sebelumnya. It is possible to see a process attached to port 22 use telnet to connect it. Jadi kan 22 tadi itu TCP atau SSH ya. Kedua tadi SSH. Kita coba aja langsung.
masukin pesannya ya. Lalu ini salah. Nah, ini invalid SSH identify string connection closed by foreign host. Nih, unable to connect karena connectionnya ditolak. Jadi telnet ini TCP base-nya tuh TCP protokol. Jadi nggak bisa dikonekin ke UDP ports. Jadi tidak bisa. Telnet tidak bisa connect ke UDP ports. Dah. Lalu ini reflection, what are the advantages of using Nestat? Mungkin Nestat menunjukkan ke user network apa saja yang sedang berjalan. What are the advantages of using Telnet? Is it safe? Karena tadi sebenarnya ini ini tuh aman selama kita pakai remote shell. Jadi remote shell ini untuk nambah kayak security systemnya gitu, aman selama kita menggunakan remote shell. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.